Halo guys, apa kabar? Senang sekali dapat berjumpa dengan kalian dalam channel Investasi Waktu. Channel Investasi Waktu ini berbicara masalah hal-hal tentang motivasi dan juga pengembangan diri di channel ini. Dan kenapa namanya Investasi Waktu? Karena setiap kalian menonton channel ini, kalian menginvestasikan waktu kalian di sini tidak terbuang sia-sia karena teman-teman akan mendapatkan ilmu-ilmu, pengetahuan-pengetahuan yang baru karena di sini kita akan berbagi hal-hal tentang pengetahuan dan pengembangan diri. Oke, kali ini kita akan berbicara masalah tentang keuangan, yaitu tinggal sendiri di kos. Ini adalah tentang keuangan yang bagaimana cara kalian membagi keuangan kos kalian itu. Kalian tinggal di kos, nah kalian cocok untuk nonton channel ini. Oke, berbicara masalah tinggal di kos. Ketika kita tinggal di kos, tentu saja kita sudah pisah dengan orang tua kita ya kan. Kalau aku pribadi sih sudah pisah dari orang tua atau tinggal sendiri karena hal pendidikan dan juga pekerjaan itu sudah 10 tahun lebih, dari tahun 2012. Dan banyak hal yang dapat terjadi di dalam kehidupan ketika pisah dengan orang tua. Tentu saja kita harus bisa memanajemen keuangan kita. Manajemen keuangan bagaimana orang tua pasti kirim itu rata-rata dari kita ya. Mungkin ada teman-teman yang dikirim per minggu, per bulan, atau malah ada yang setiap hari, kita nggak tahu. Kalau aku pribadi sih dikirim setiap bulan. Setelah 1 bulan itu sudah berlalu, akan dikirim lagi setiap awal bulan. Dan itu aku harus bisa memanajemen keuangan itu supaya bisa bertahan sampai ke bulan depan baru dikirim lagi oleh orang tua. Nah, itu susahnya ketika masih di dunia pendidikan, itu nggak ada penghasilan sampingan, itu sangat susah karena cuman mengandalkan dari orang tua saja. Oke guys, kali ini kita akan berbicara masalah 7 cara mengatur keuangan ala anak kos yang jauh dari orang tua. Oke, di sini sebelum itu teman-teman pasti sering kan bagaimana teman-teman mempunyai uang dan itu dibuat dalam dompet. Tiba-tiba uang itu habis aja, tiba-tiba uang itu berkurang. Padahal baru narik nih dari ATM dan taruh di dompet, tiba-tiba habis. Kita nggak tahu itu kemana. Nah, hal tersebut itu sering terjadi karena kita tidak manajemen keuangan kita dengan baik. Dan kita tidak sadar uang kita itu berkurang dan tiba-tiba habis. Oke, kali ini kita akan bahas bagaimana caranya untuk mengatur keuangan dengan 7 cara ini. Yang pertama, buat catatan keuangan. Nah, ini sangat penting teman-teman, buat catatan keuangan. Kenapa? Karena salah satunya tadi, kalau kita tidak membuat catatan keuangan, kita akan bingung uang kita ini lari kemana. Uang kita ini akan dikemanakan. Setiap awal bulan, teman-teman pasti mempunyai yang namanya uang kiriman orang tua. Ketika uang itu sudah gede nih, di dalam genggaman teman-teman semuanya, itu harus dipersiapkan. Teman-teman ini mau beli apa dalam bulan itu? Apa yang harus kalian beli kebutuhan yang terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan juga ketika teman-teman menggunakan uang itu terus berjalan dalam 1 bulan, teman-teman juga harus menulis. Jangan lupa ya untuk menulis pengeluaran apa saja yang sudah teman-teman lakukan. Misalkan hari ini teman-teman beli minuman gitu, nongki, beli minuman ini, minuman itu, terus paginya makan ayam, siangnya makan mie, malamnya makan sate, dan lain-lain, itu semuanya ditulis. Habis itu beli segala macam perlengkapan, seperti kalau teman-teman cewek, kosmetik, segala macamnya. Nah, itu semua harus ditulis teman-teman, karena kalau kita tidak menulis pengeluaran keuangan kita nggak bisa tuh nge-tracking kemana larinya uang kita dalam bulan selanjutnya. Ketika kita sudah menulis sekecil apapun pengeluaran yang sudah teman-teman keluarkan, di bulan depan teman-teman bisa ngecek tuh apa aja nih yang paling banyak membuat pengeluaran di dalam bulan ini. Nah, kalau sudah punya catatan seperti itu akan sangat bagus, sangat gampang untuk teman-teman di bulan selanjutnya untuk dapat mengurangi belanja yang membuat pengeluaran terlalu besar di sana. Itu dia, jangan lupa untuk selalu membuat catatan keuangan bulanan. Yang kedua, menabung di awal bulan. Nah, ini psikologi setiap orang. Biasanya itu kalau sudah dapat uang, biasanya itu orang-orang akan mengesampingkan untuk menabung. Pasti ketika dapat uang pasti langsung untuk beli ini dulu, beli itu dulu,
beli ini, bayar ini, bayar ini. Sebenarnya enggak. Sebenarnya kalau teman-teman membelanjakan dulu baru nanti menabung, itu biasanya nggak akan terjadi. Karena nabung tuh nanti, itu nggak akan terjadi. Misalkan di awal bulan, nanti aja deh nabung gitu, masih ada juga. Nanti pasti ada sisanya juga itu yang jangan. Karena sisanya itu nanti pasti nggak akan tertabung. Lebih baik teman-teman menabung di awal ketika sudah menerima uang dari kiriman orang tua atau dari penghasilan sampingan, penerimaan bulanan, itu langsung sisihkan sekitar berapa persen yang teman-teman bisa sisihkan, dan itu harus di awal bulan. Kalau tidak di awal bulan, itu sudah tidak akan terjadi. Teman-teman ini memang sudah terbiasa, dan aku juga pernah mengalami hal tersebut. Nabung nanti aja deh, banyak yang harus dibeli, dan ternyata nggak akan terjadi karena nanti aja. Ketika dapat uang harusnya ditabung di awal terlebih dahulu. Oke, selanjutnya nomor 3, bayar tagihan tepat waktu. Nah, ini sangat penting nih. Kalau teman-teman tinggal di kos, anak-anak kos, dan pasti ada biaya-biaya yang harus dibayar, seperti bayar sewa kos ya kan, atau teman-teman bayar listrik, bayar air, dan lain-lain, ataupun ada langganan-langganan yang lain yang dibutuhkan untuk bulanan kamu ya teman-teman semuanya, harus dibayar di awal. Kenapa? Kalau tidak dibayar di awal, nanti di akhir bulan juga akan gelabakan karena pembayaran itu tidak dilakukan di awal bulan. Nah, mumpung teman-teman masih ada uang nih, masih ada uang di awal, itu langsung bayarkan saja. Jangan ditunggu untuk menumpuk ya, karena kalau ditunggu untuk menumpuk itu nanti akan menjadi lebih besar lagi dan akan menjadi beban untuk teman-teman selanjutnya. Nomor 4, membuat masakan sendiri. Nah, gini. Jadi kita semua yang tinggal jauh dari orang tua, ya kalau tinggal sama orang tua kan enaknya itu kita kalau sudah jamnya makan ya udah tinggal makan, karena mama atau papa sudah pasti masak ya kan, orang tua tuh sudah pasti masak, sudah pasti menyiapkan masakan yang enak pastinya dan kesukaan kita. Kalau tinggal sendiri, tinggal di kos, biasanya kita itu pasti akan ada rasa mager ya kan, mager untuk masak, dan akhirnya kita makan atau belanja di luar. Nah, bayangkan aja kalau kita belanja di luar itu mengeluarkan biaya yang sangat besar, dan sebenarnya biaya itu bisa digunakan untuk membeli bahan mentah dan dimasak sendiri di rumah. Kalau kita menggunakan uang kita sekian puluh ribu, mungkin berapa gitu ya kan, mungkin sekali makan itu 30 ribu. Kita ibaratkan 30 ribu sekali makan di luar. Nah, sebenarnya kalau 30 ribu itu kita gunakan untuk beli bahan makanan, bahan mentah, dan kita masak sendiri di rumah, 30 ribu itu bisa menjadi 2 kali makan loh. Bisa disimpan untuk nanti untuk dihangatkan. Dan itu jauh lebih irit daripada teman-teman harus belanja atau makan di luar. Makanya direkomendasikan buat teman-teman yang tinggal di kos, itu lebih baik masak sendiri di rumah untuk lebih hemat biaya teman-teman semuanya. Ya bolehlah sekali-kali kalau mau makan di luar, makan di mana gitu kan, di tempat terkenal, ya sekali-kali boleh. Oke, tapi lebih banyak, harus lebih sering kalau kita ingin ngirit, ya kita harus masak sendiri di kos. Nomor 5, jangan terlalu sering nongkrong. Ini masalah anak muda. Sangat-sangat menjadi masalah di anak muda. Sebenarnya bukan masalah kalau ini di manajemen. Ini tidak akan jadi masalah kalau teman-teman nongkrong, membahas hal-hal yang positif, membahas tentang bisnis, pekerjaan, ataupun tugas-tugas kuliah. Tapi yang akan menjadi masalah ketika teman-teman nongkrong itu lupa waktu dan lupa uang. Teman-teman mesan sana, mesan sini, lagi nongkrong, minum satu gelas, nongkrong, ngobrol yang sebenarnya kalau cuma ngomongin orang lain itu nggak ada manfaatnya. Malah habis satu minuman, satu gelas, mesan lagi. Nah, itu yang menjadi masalah. Dan di sini kita rekomendasikan untuk jangan terlalu banyak nongkrong. Oke lah, untuk anak muda nongkrong itu adalah salah satu bagian dari bagaimana anak muda itu seperti kita ini untuk bersantai, melepas penat, temu dengan teman-teman, cerita, curhat, dan lain-lain. Tapi disarankan untuk tidak terlalu banyak nongkrong. Sekali-kali boleh, tapi berkali-kali usahakan dikurangi, karena untuk ngirit keuangan agar keuangan kamu dapat dimanajemen dengan baik. Kurangi nongkrong. Nomor 6, cari pekerjaan sampingan. Nah, selain pemasukan pertama kita
adalah dari orang tua. Buat teman-teman yang masih kuliah ataupun pemasukan dari orang tua adalah yang pertama. Selain itu, disarankan untuk teman-teman mencari pekerjaan sampingan. Mencari pekerjaan sampingan bukan berarti teman-teman itu mencari pekerjaan lalu terfokus terlalu banyak persentasenya ke sana dibandingkan sekolah atau kuliah teman-teman yang utama. Nah, sampingan ini adalah pekerjaan yang bisa dikerjakan kapanpun dan tidak harus meninggalkan pekerjaan utama atau pendidikan kalian kalau kalian lagi pendidikan ya. Pekerjaan sampingan ini untuk menambah pemasukan dari yang dikirim orang tua. Nah, di zaman modern saat ini, di era sekarang digital yang sangat canggih, ada sangat banyak pekerjaan sampingan yang boleh teman-teman lakukan. Misalkan menjadi content creator, misalkan juga boleh also affiliate marketer dan lain-lain. Itu bisa dilakukan dari rumah aja. Bisa teman-teman pelajari di internet, sangat banyak sekali cara-cara untuk menghasilkan uang dari internet. Itu salah satu pekerjaan sampingan. Dan itu bisa teman-teman manfaatkan untuk dapat menambah pemasukan teman-teman selain dari orang tua. Nomor 7 yang terakhir, bangun relasi yang baik. Nah, bangun relasi yang baik ini bagaimana? Teman-teman pasti tentunya ketika merantau, tinggal di kota orang, akan bertemu sangat banyak sekali jenis orang. Jenis orang seperti apa dan circle orang seperti apa. Di sini disarankan bahwa teman-teman bangunlah relasi yang baik. Cari sahabat dekat, cari teman yang memang menganggap kamu teman ya, bukan teman yang hanya memanfaatkan kita, tapi kita memang benar-benar saling tolong-menolong, saling bantu-membantu. Karena apa? Karena teman inilah yang nantinya akan ada pada saat kita kesusahan. Misal nanti teman juga kesusahan, kita juga ada untuk dia. Nah, seperti itu ada timbal balik yang baik. Jadi carilah teman yang baik, karena teman ini akan berpengaruh ketika kamu dalam masalah. Nanti teman kamu pasti punya caranya sendiri untuk membantu kamu. Meskipun teman kamu mungkin tidak bisa membantu secara finansial, secara menyeluruh, tapi dia bisa seperti memberikan informasi-informasi penting untuk kita ya, kita yang tinggal di kota itu, apalagi kalau kita baru tinggal di kota itu. Nah, peran teman ini sangat-sangat penting karena teman atau sahabat itu adalah keluarga kedua kita selain keluarga utama kita yang berada di kampung halaman. Oleh sebab itu, bangun relasi dengan baik. Nah guys, itu tadi caranya, 7 cara untuk mengatur keuangan anak kos dengan baik ya kan. Dan semoga 7 cara itu tadi dapat membantu teman-teman dalam sharing video kali ini. Semoga dapat menginspirasi teman-teman. Semangat buat teman-teman yang jauh dari orang tua, yang merantau, yang tinggal di kos, yang masih mengadu nasib di kota besar. Dan kita sama-sama berjuang untuk menjadi yang terbaik. Dan ketika kita kembali ke kampung halaman, kita sudah menjadi orang yang memang menjadi panutan bagi orang-orang di desa. Dan semangat buat teman-teman yang berjuang, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe untuk channel ini agar terus memproduksi video-video yang menarik, juga berbagi hal-hal yang positif untuk teman-teman semuanya. Karena jika kita menginvestasikan waktu kita dengan baik, kita akan memperoleh hasil yang sangat memuaskan di masa depan. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.